Majelis Hakim Tipikor telah menjatuhkan vonis penjara selama 12 tahun bagi ex-Menteri Sosial Juliari Batubara pada Senin 23 Agustus. Juliari terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Vonis ini berbeda dengan pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri beberapa waktu lalu yang menyatakan koruptor dana bencana bakal dihukum mati. Dilansir oleh Tribunnews.com, jauh sebelum Juliari Batubara diringkus pada akhir tahun lalu, Firly Bahuri pernah menyatakan bahwa koruptor anggaran bencana diancam hukuman mati. Dalam pernyataannya pada 27 Maret 2020 itu, Firly mengatakan bahwa penyelamatan jiwa manusia di tengah pandemi jadi prioritas KPK. Firly kali itu mengajak agar pihak-pihak terkait meningkatkan rasa empati dan peduli dengan tidak melakukan korupsi. 9 bulan berselang, tepatnya pada Minggu 6 Desember 2020, sesaat setelah Juliari ditangkap, Firly kembali menyinggung soal ancaman hukuman mati tersebut. Ia menuturkan bahwa pihaknya akan bekerja berdasarkan saksi dan bukti apakah kasus ini termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Diketahui aturan tersebut terkait dengan penjatuhan pidana mati bagi terdakwa korupsi kondisi tertentu. Hal yang dimaksud sebagai kondisi tertentu dalam undang-undang tersebut yakni penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, penanggulangan kerusuhan sosial, penanggulangan krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Tak hanya KPK, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif juga mengutarakan hal senada. Namun, dalam perjalanannya, Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara oleh JPU KPK pada sidang yang digelar pada Rabu 28 Juli. Hingga akhirnya pada Senin 23 Agustus, Majelis Hakim memvonis Juliari dengan pidana 12 tahun penjara. Untuk hal yang memberatkan, yakni perbuatan Juliari dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hakim juga menilai Juliari berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat kondisi darurat pandemi COVID-19. Hakim juga mengibaratkan tindakan Juliari seperti melempar batu sembunyi tangan. Sementara itu untuk hal yang meringankan, Juliari belum pernah dihukum. Pelaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi, tapi tentu kita akan melakukan karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan secara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat. KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan. Demikian informasi dalam Tribunnews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.